fokus terkait dengan agenda membahas penjelasan pemerintah atas kecelakaan. Yang pertama, kapal motor penumpang KMP Putri Yasmin, kapal jenis Roro milik PT Jembatan Lautan atau Jemla, rute Padang Bayi Bali menuju ke Pelabuhan Lembar Lombok yang mengalami kebakaran hebat di Selat Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 12 Agustus 2026 mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan membuat trauma 130 penumpang lainnya. Kemudian KMP Mutiara Sentosa II, kapal jenis Roro milik PT Atosim Lampung atau LP rute Surabaya menuju Makassar yang terbakar di wilayah perairan Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Agustus 2026 mengakibatkan 5 orang meninggal dunia. Kemudian KMP Prensoya, kapal jenis Roro milik PT Bunga Teratai rute Samarinda menuju ke Parepare, Sulawesi Selatan terbakar saat bersandar di dermaga Pelabuhan Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 1 Agustus 2026. Dan antara itu kapal layar motor KM Nurul Salsa rute Pulau Dampea ke Pelabuhan Benteng Selayar tenggelam setelah mengalami mati mesin total, pompa air rusak dan menghadapi cuaca ekstrim di perairan Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Juli 2026 sedikitnya 4 orang meninggal dunia dan 17 orang dinyatakan hilang. Mengetahui kecelakaan kapal di seluruh wilayah perairan Indonesia, Komisi 5 DPR menyatakan duka cita yang mendalam. Kami mendoakan semoga seluruh korban jiwa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dalam menghadapi cobaan ini. Untuk para korban luka dan masih dirawat di rumah sakit maupun yang dalam pemulihan agar bisa segera sembuh kembali. Komisi 5 DPR juga mewajibkan pemerintah untuk memastikan jaminan santunan dan sejenisnya benar-benar diterima oleh pihak keluarga korban. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada petugas penyelamatan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, pemadam kebakaran, kepolisian dan TNI, tenaga kesehatan, masyarakat dan pihak lain yang tak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah bahu-membahu membantu dalam proses penyelamatan dan pertolongan kepada para korban tersebut. Pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR kami hormati. Sebagaimana kita ketahui, Komisi 5 DPR selalu menyampaikan dalam berbagai kesempatan rapat dengan pemerintah bahwa prioritas keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan di sektor transportasi merupakan sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Namun, kecelakaan demi kecelakaan masih saja menyambangi perjalanan dunia transportasi Indonesia. Dalam 2 tahun terakhir, 2025-2026, tercatat sedikitnya telah terjadi 12 kecelakaan pelayaran yang signifikan selain 4 kecelakaan pelayaran yang telah disampaikan sebelumnya terdapat kecelakaan kapal lain antara lain MP Tunu Pratama Jaya 2 Juli 2025, kapal penumpang Roro yang baru berlayar kurang lebih 20 sampai 30 menit dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk mengalami kebocoran dan ruang mesin mengalami blackout total lalu terbalik dan tenggelam dengan cepat akibat arus kuat. Ditemukan kelebihan muatan ekstrim hingga 4 kali lipat dari kapasitas maksimal yang hanya 138 ton. Ditemukan bahwa muatan kapal mencapai 538 ton. Akibat kecelakaan tersebut, belasan penumpang meninggal dunia dan puluhan lainnya hilang. Kedua, KM Putri Sakinah 26 Desember 2025. Kecelakaan ini bahkan mendapat perhatian yang luas dari dunia internasional, di mana kapal wisata yang disewa untuk trip 3 hari 2 malam di kawasan Taman Nasional Komodo saat berlayar menuju Pulau Padar. Kapal terombang-ambing oleh gelombang tinggi sebelum akhirnya tenggelam. Penyebabnya kompleks, mulai dari menghadapi cuaca ekstrim, belum ada satupun alat pengukur cuaca di Selat Padar untuk menggambarkan anomali cuaca. Badan kapal yang diduga telah dimodifikasi tidak sesuai spesifikasi seharusnya. Mesin kapal mati mendadak hingga kru kapal yang lalai. Akibatnya kapal tenggelam, 3 orang meninggal dunia dan 1 dinyatakan hilang. Korban meninggal antara lain Fernando Martin Carreras, pelatih sepak bola tim B Putri Valencia FC dari Spanyol bersama anak-anaknya.
Yang ketiga, KM Barcelona 5, 20 Juli 2025, kapal penumpang andalan logistik rute Kabupaten Kepulauan Talaut menuju Manado terbakar di perairan Talise, Sulawesi Utara. Insiden ini sempat memicu sorotan publik karena adanya perbedaan data manifest penumpang. Tercatat resmi 280 orang, namun korban selamat dievakuasi mencapai lebih dari 570 orang. Yang keempat, KM Dharma Kartika 9, 27 Januari 2026, kapal mengalami kemiringan fatal saat hendak bersandar di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Truk muatan terguling, menimpa kendaraan lain dan mengakibatkan 3 orang tewas. Yang kelima, KM Anaya 26 Maret 2026, kapal terbakar di perairan Maluku akibat ledakan dari ruangan mesin, menyebabkan 5 orang ABK mengalami luka bakar serius. Tak berhenti di situ, 2 bulan kemudian setelah pulih dari kebakaran, kapal yang sama dilaporkan mati mesin dan seketika dihantam ombak hingga tenggelam di perairan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara pada 25 Mei 2026. Kemudian keenam, KM Sabuk Nusantara 106, 28 April 2024, gangguan mesin hingga hilang kendali dan menabrak bangunan penginapan serta kapal nelayan di Banda Neira, Maluku Tengah. Yang ketujuh, KM Mega Harapan 16 Juni 2026, kapal kayu mencari ikan ini terbelah dua dan tenggelam di perairan Labuan Mas, Kota Baru setelah ditabrak oleh kapal milik PT Pelni dan nahoda dinyatakan meninggal dunia. Yang kedelapan, KM Eternity 1 Agustus 2026, kapal yang membawa wisatawan asing rute Labuan Lombok menuju Labuan Bajo tenggelam akibat kebocoran lambung kapal setelah diterjang gelombang tinggi di sekitar Pulau Satonda NTB. Seluruh 23 turis asing dan 7 ABK berhasil dievakuasi dengan selamat. Masalah di sektor perhubungan laut masih mengulang persoalan yang sama, antara lain ketidaklaikan laut kapal, pengabaian kapasitas muatan kapal, sistem proteksi kebakaran, manifest penumpang selalu bermasalah, pengawasan peralatan mesin dan alat keselamatan, hingga mitigasi keselamatan pelayaran yang tidak sistematik dan dilakukan. Pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, DPR RI yang diwakili oleh Komisi 5, DPR RI diwakili oleh Komisi 5, bersama pemerintah telah melahirkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 yang ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Undang-undang ini disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 30 September 2024 dan telah diundangkan pada tanggal 28 Oktober 2024. Pengaturan dalam pasal 131 telah menegaskan bahwa kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal, dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan, dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Kemudian di pasal 277 ditegaskan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan aturan perundang-undangan di bidang maka Menteri menyelenggarakan fungsi-fungsi antara lain pesan atas pelaksanaan ketentuan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. Selanjutnya, dalam pasal 249 dan pasal 302 sampai dengan 305 menegaskan bahwa memaksakan kapal berlayar, sedangkan kapalnya sebenarnya tidak laik laut dan berakibat kecelakaan kapal, tenggelam, terbakar, tubrukan, dan kandas yang merupakan tanggung jawab nahoda, pemilik, ataupun setiap orang yang tidak memeliharanya, ataupun pemberi izin dikenakan ancaman berlapis berupa sanksi pidana berat dan sanksi perdata.
pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI, Pak Menteri Perhubungan, Kepala Basarnas dan Kepala BMKG, dan seluruh hadirin yang kami hormati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.